Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Api membakar habis sebuah pabrik di bidang otomotif di kawasan industri daerah Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Sambut kemerdekaan dengan kirap bendera merah putih raksasa sepanjang 100 meter di Kota Bogor. Masuk lorong waktu bernuansa kemerdekaan di Kampung Cilingga, Kabupaten Tasikmalaya. Pada segmen terakhir, kami sajikan pernak-pernik jelang perayaan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Jawa Barat. Minggu pagi, berbagai elemen masyarakat hingga TNI Polri meramaikan kirap bendera yang berukuran lebar 6 meter dan panjang 100 meter. Selain kirap bendera, ada juga penampilan dari peserta. Penampilan ini membuat warga berantusias menyambut kemerdekaan. Ya dari awal tadi yang pas ada mobil dari militer, dari militernya, terus paskibranya, drum bandnya juga itu kan membuat kita lebih memicu lah untuk anak kita lebih maju lagi gitu kan, dengan semangat yang baru. Ibu ini sengaja sama keluarga ke sini? Iya, dari pagi sih habis olahraga dari kebun raya, terus ngeliat ini ya langsung memicu lah, pengen melihat gitu. Kirap dengan tajuk Festival Merah Putih juga direspon positif Gubernur Jawa Barat. Dengan adanya kirap bisa menumbuhkan semangat kebinekaan dan penghormatan terhadap para pahlawan. Salah satunya adalah Festival Merah Putih, yang puncaknya kirap merah putih, bendera terpanjang. Semua orang boleh pegang, semua orang boleh membawa bendera itu ke jalan-jalan utama untuk menyimbolkan bahwa bangsa ini tidak diberi hadiah tapi merebut kemerdekaan dengan darah dan air mata. Kakek saya juga dulu di penjara Belanda 2 kali karena melawan Belanda bersama para santri. Tua saya juga syahid bertempur melawan Belanda, melawan DIY, melawan PKI dan lain sebagainya demi tegaknya merah. Jadi saya apresiasi, mudah-mudahan selalu lestari harga mahal yaitu kemerdekaan. Kirap ini menempuh jalan sejauh 3 km dari Balai Kota Bogor hingga Jalan Siliwangi. Selain kirap, ada pun rangkaian acara lain yang akan menyemarakan bulan kemerdekaan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, itu tadi informasi bendera merah putih raksasa yang diarak di Kota Bogor. Kita ke informasi lainnya, Jalan Sehat mempromosikan rupiah pada masyarakat diselenggarakan Bank Indonesia dan perbankan yang ada di Tasikmalaya. Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk bangga dan cinta rupiah sebagai wujud kemerdekaan Indonesia. Ratusan karyawan perbankan di Priangan Timur bersama dengan Bank Indonesia kantor perwakilan Tasikmalaya mengikuti jalan santai menyusuri pusat perkotaan Tasikmalaya. Acara jalan santai ini sengaja diselenggarakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia sekaligus untuk menanamkan kecintaan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga mata uang rupiah serta bijak menggunakan uang. Sebab rupiah sebagai mata uang resmi negara adalah wujud kedaulatan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Ada 3 ya, cinta, bangga, paham. Cinta adalah bagaimana memberikan kecintaan masyarakat terhadap rupiah. Jadi dengan cara merawat rupiah dengan benar, tidak melipat, tidak menstaples, tidak membasahi, dan yang lain-lain yang sifatnya akan merusak, tidak mencoret-coret, tidak merusak rupiah. Karena terus yang kedua, bangga, kita bangga rupiah sebagai simbol kedaulatan kita. Rupiah harus kita jaga karena itu adalah salah satu simbol kedaulatan kita. Negara yang berdaulat adalah negara yang punya mata uang. Salah satunya adalah bagaimana kita harus mencintai rupiah kita sebagai wujud cinta kita pada kita dan
bangga kita pada negara kesatuan Indonesia. Paham bagaimana menggunakan rupiah dengan benar, bagaimana menggunakan rupiah untuk belanja dengan bijak, bagaimana menggunakan rupiah yang dapat menjaga nilai rupiah dengan melakukan investasi yang tepat dan sebagainya. Itulah yang kita dorong pada masyarakat agar masyarakat bisa mencintai, bangga dan juga paham mengenai rupiah. Usai jalan santai, seluruh peserta bisa menikmati berbagai kuliner khas Tasikmalaya hasil produksi UMKM yang pembayarannya juga bisa menggunakan metode non-tunai KRIS. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Dengan bergotong royong, warga Cilingga, Kabupaten Tasikmalaya berhasil membuat lorong merah putih sepanjang 300 meter. Selain itu, warga juga menghias jalan perkampungan sepanjang 1 km dengan lukisan dan umbul-umbul. Seperti masuk lorong waktu, inilah lorong merah putih di Kampung Cilangga, Desa Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan bergotong royong, warga membangun lorong merah putih sepanjang 300 meter lebih. Ini memang jadi cara warga kampung setempat untuk menyambut dan memeriahkan HUT kemerdekaan Indonesia. Butuh waktu 2 pekan untuk bisa membangun lorong beserta dengan gapura dari bambu yang dibentuk layaknya gading. Ya, sekitar 2 mingguan. 2 minggu ya? Iya, 2 minggu. Maksudnya kan proses dari mulai penjahitan, terus kita ngambil bahan buat kayak tiang-tiangnya gitu. Hanya biar semakin bersatu aja lah gitu. Mengikat jangan sampai gimana gitu. Kita mah cuma memperlihatkan persatuan dan kesatuan aja gitu di wilayah kita. Selain lorong merah putih, warga juga menghias area jalan perkampungan dengan lukisan bertemakan perjuangan, budaya, hingga keagamaan, serta hamparan umbul-umbul sepanjang 1 km. Semua itu dilakukan atas swadaya masyarakat dan untuk menarik perhatian warga yang melintas. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Jelang 17 Agustus yang tinggal beberapa hari lagi, pedagang dan perajin bendera merah putih di Karawang mulai menjamur. Penjualan bendera merah putih tahun ini menurut pedagang lebih menjanjikan dari tahun lalu dengan kenaikan omset penjualan mencapai 20%. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, sejumlah perajin dan pedagang bendera merah putih di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, hari Kamis sudah meraup untung lebih tinggi hingga 20% dibanding tahun lalu. Setiap harinya pedagang menjual bendera dan umbul-umbul 9 hingga 10 helai dengan ukuran kecil hingga besar. Sedangkan tahun kemarin hanya 5 bendera per hari. Dan rata-rata bisa menghasilkan kurang lebih 1 hingga 1,5 juta rupiah apabila pembeli ramai. Kondisi ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penjualan bendera merah putih perharinya hanya mencapai 100 hingga 1 juta rupiah. Hasil mah alhamdulillah Pak itu. Kalau kita bilang nggak ada, kan kita juga nggak enak Pak, kan Allah nggak ngasih. Ini Bapak jualan hanya untuk orang per orang atau ada pesanan dari pabrik atau dinas atau segala macam nggak ada? Nggak ada Pak, cuma kita bikin barang, datang yang beli gitu Pak. Ya jual eceran juga Pak ya? Nah ya kadang-kadang yang dari pabrik datang beli sini dari luar. Ya orang-orang itu kan kita pernah tahu Pak di sini Pak. Pak, saat ini omset menurun atau berkurang Pak kira-kira Pak? Ya gimana jauhnya pasar juga bingung Mas, cuman ya saya mau ngomong mahal alhamdulillah aja Pak. Sedangkan untuk pembuatan bendera, satu hari bisa selesai 10 hingga 18 helai bendera, ukuran kecil hingga besar. Harga bendera dan umbul-umbul merah putih dari mulai yang kecil hingga yang besar, mulai dari Rp20.000, ukuran sedang Rp30.000, dan ukuran besar Rp50.000. Sedangkan untuk umbul-umbul dijual sesuai panjangnya, yaitu Rp30.000 per meter. Syamsu Nursyah melaporkan dari Karawang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.